Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Nur Hayani, pimpinan Lembaga Cek Nom Kustum Kota Banda Aceh. LKP Cek Nom Kustum didirikan pada tahun 2011 hingga kini. Banyak pengalaman yang terjadi di antara pembukaan dengan sampai sekarang. Nah, sebelum didirikan LKP Cek Nom Kustum, saya juga dari 1986 sudah mulai belajar menjahit dan menerima tempahan menjahit. Dengan berjalannya waktu, dengan juga saya sambil belajar, memberanikan diri untuk menerima tempahan-tempahan jahitan, baik tempahan kecil maupun tempahan besar sampai saat sekarang ini. Nah, di LKP Cek Nom Kustum kita bekerjasama dengan Kemendikbud. Banyak program-program yang dapat diberikan untuk LKP. Di antaranya program PKW, Pendidikan Kecakapan Wirausaha. Dengan program pendidikan ini banyak sekali masyarakat Banda Aceh, terutama wanita-wanita yang hobi menjahit, dapat menimba ilmu dari program tersebut. Nah, untuk ini di program PKW ini banyak peserta-peserta didik yang sudah berhasil membuka usaha sendiri, baik di rumah maupun mereka berani menyewa-nyewa toko untuk membuka usaha menjahit tersebut. Nah, untuk LKP Cek Nom Kustum merekrut peserta didik dengan cara bersosialisasi kepada ibu-ibu PKK, majelis taklim, perkumpulan remaja putri. Juga saya umumkan ke grup-grup yang ada banyak wanitanya. Nah, sewaktu saya bersosialisasi, saya juga menghimbau mereka siapa yang mau mendaftarkan dengan belajar menjahit tersebut, daftarkan segera dengan syarat membawa KK, KTP, dan pas foto 3x4, latarnya bebas 3 lembar. Dengan catatan sewaktu mereka datang, saya langsung juga menseleksi mereka. Untuk merumuskan kurikulum di LKP Cek Nom Kustum, tim kami mendatangkan orang-orang profesional dan bersertifikat di bidangnya agar pembelajaran yang ada di LKP Cek Nom Kustum untuk peserta didik dapat diterima dengan baik dan benar. Pembelajaran LKP Cek Nom Kustum dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Karena untuk program PKW tahun ini pembelajarannya 4 jam per hari. Nah, dari mulai mereka dari jam 8 itu peserta didik dimulai dengan absensi, semua juga dengan tim yang ada di LKP Cek Nom Kustum serentak absensi. Dilanjut jam 10 itu ada pembagian snack, makanan-makanan ringan. Nah, setelah itu berkelanjutan langsung ke jam 12. Nah, jam 12 sampai setengah 1 itu mereka ada, kalau yang jam 12 ada yang mereka hendak pulang-pulang, ada yang sholat di tempat yang sudah disediakan tempat sholatnya. Yang jelas satu hari itu 4 jam pembelajaran. Ketika pembukaan program PKW 2023 di LKP Cek Nom Kustum dibuka oleh Bapak Kabid dari Dinas Pendidikan Kota, Pak Sabri. Nah, setelah itu besoknya mulai kita belajar dengan cara perkenalan keseluruhan peserta didik. Di situ juga ada saya buat pembagian kebersihan. Kita jadwalkan satu hari itu yang bersih-bersih itu berapa orang. Sewaktu perkenalan mereka, mereka juga saling membagi pengalaman,
saling berkenalan dengan situasi yang keakraban. Nah, setelah terjadi pembahagian jam piket, saya juga memberi pengarahan kepada mereka, nasihat-nasihat agar para peserta itu jangan banyak bolos. Karena ini memang program dari pemerintah yang sangat membantu dan kita bisa berwirausaha ke depannya kelak. Nah, untuk itu juga selanjutnya saya juga memperkenalkan staf saya, dari mulai operator, sekretaris, instruktur, juga dengan di mana letak musola, di mana letak kamar mandi. Kita perkenalkan juga situasi dan fasilitas yang ada di LKP Cenong Kustum. Keesokan harinya saya memberi penjelasan tentang cara kita bersikap sopan santun, kejujuran, agar kita terapkan kejujuran itu. Mana tahu ada yang ketinggalan sesuatu di lembaga Cenong Kustum atau terambil punya teman, jangan saling menuduh. Jadi kita kasih pengertian kepada mereka dengan cara-cara yang baik dan benar. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran diawali dengan pengenalan alat-alat menjahit. Kita berikan mereka seragam dari LKP Cenong Kustum untuk agar peserta didik itu semarak. Juga diperkenalkan oleh instruktur fungsi dari alat-alat menjahit tersebut. Nah, selanjutnya untuk hari esoknya mereka pembelajaran kewirausahaan. Karena kewirausahaan itu memang sangat berarti bagi peserta didik ke depannya. Nah, selanjutnya mereka di kewirausahaan itu agar mereka tidak jenuh, mereka diberi game-game, juga saling perkenalan sesama peserta agar mereka dapat berteman atau bersahabat seperti keluarga sendiri. Nah, setelah pembelajaran kewirausahaan, mereka dilanjutkan dengan inti dari pelatihan, seperti cara mengukur tubuh, cara membuat pola, cara memotong kain, cara menjahit, cara menyertika hingga selesai satu baju. Ketika mereka itu membuat pola, banyak terjadi kelucuan. Karena apa? Karena mereka itu salah buat pola dengan ukuran orang lain. Begitu buat pola, tim untuk pemeriksa pola merasa bingung sambil tersenyum. Pasti ini salah ukuran, karena ukuran A dipakai dengan ukuran B, sedangkan ukuran B itu super sehat. Nah, ukuran C sangat minimalis. Jadi ketika buat pola, di situ saling mengejek, tapi sambil bercengkrama. Akhirnya mereka ganti buat pola yang baik dan benar. Nah, ketika mereka selesai membuat pola, mereka itu berpikir, rupanya susah juga ya jadi tukang jahit. Karena apa? Mereka menganggap tukang jahit itu gampang, tidak ada matematik, tidak ada tambah-tambah. Nah, ketika mereka memasuki dunia buat pola, itu ada rumus tambah kurang bagi. Mereka pada bingung. Akhirnya mereka menyadari bahwa penjahit itu matematikanya tinggi. Nah, setelah selesai mereka buat pola, mereka dibagi bahan kain untuk cara memotong kain dengan benar. Meletakkan di atas kain itu pola. Nah, diajari dengan instruktur cara menggunting, ukuran dari pola yang akan digunting itu harus dilebihkan.
sampai mereka setelah memotong pola sampai diajarkan cara merader dengan memakan karbon. Nah, rader itu tujuannya berfungsi untuk disitulah waktu menjahit, di rader itulah letak jarum untuk menjahit pakaian tersebut. Nah, selanjutnya harus menyiapkan bahan yang setelah dipotong itu dijahit agar bisa tercapai apa yang mereka buat. Contohnya seperti buat rok, buat baju blus, celana. Nah, dalam proses menjahit itu, disitulah bisa kita lihat mereka yang ada yang baru pinter menjahit, baru pinter megang mesin. Nah, kita sebagai instruktur harus menjikapin peserta yang masih agak lambat dia mengoperasikan mesin. Tapi peserta tersebut memang kepingin dia belajar menjahit. Karena instrukturnya itu sabar menghadapi peserta seperti itu, akhirnya peserta itu sendiri berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada instruktur. Nah, baju atau rok atau celana yang akan mereka jahit, sempurnalah mereka walaupun di tengah perjalanan itu ada yang pasang sleting terbalik, ada yang buat celana jadi rok, ada yang pakai tangan kawan sebelah diambil karena sama warna. Akhirnya dengan gemuruh dan suasana yang hiruk pikuk di dalam pembelajaran, mereka semuanya bisa menyelesaikan baju, rok, celana kulot dengan baik dan benar. Ditambah juga karena pembelajaran di Cek Non Kustum itu agak kejam cara pembelajarannya. Kejam dalam arti kata mereka tuh kita semangatin agar mereka mau. Akhirnya ada seseorang yang datang berkunjung ke tempat saya melihat hasil jahitan peserta didik yang baru belajar rapi. Adalah ibu-ibu yang kepengen buat baju seragam sebanyak 40 blus yang disuruh peserta didik saya untuk menyiapkannya. Nah, akhirnya baju tersebut siap, tetapi setelah semua pembelajaran yang saya berikan selesai. Jadi peserta saya udah dapat tempahan 40 baju blus renda. Ibu itu untuk persiapan anaknya pesta perkawinan. Jadi ini saya suruh buat, ada orang pesen. Yeah. Ada orang pesen 40 baju Pak kayak gini. Jadi sekalian mereka itu biar ada orang pesen minimal pesan kayak gini aja mereka bisa buat baju seragam kawin. Ini merupakan suatu bentuk keberhasilan di program PKW di Lembaga Cek Non Kustum. Karena baru beberapa hari setelah pembelajaran selesai, dapat orderan untuk peserta didik membuat blus dari renda sebanyak 40 blus. Saya sangat bangga. Terakhir, program kecakapan wirausaha ini ada rintisan usaha di dalamnya. Nah, untuk peserta didik, sesi terakhir diberikan rintisan usaha seperti bahan kain, spanduk, setrika, cermin, dan item-item lainnya. Nah, untuk rintisan usaha ini didampingin beberapa bulan ke depan. Demikian tadi cerita pelaksanaan program PKW tahun 2023 di LKP Cek Non Kustum. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa bertemu lagi di program-program di tahun depan dari Kemendikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.